Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Man Pro B, Manajemen Bisnis ITS Angkatan 2023 MB13 izin presentasikan terkait tugas besar laporan akhir analisis proyek dari MB Roadshow 2025. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk mewakili diri saya sendiri, pertama serta rekan-rekan saya yang ada di sini untuk memperkenalkan diri selaku anggota dari kelompok 4 manajemen proyek B. Saya sendiri Kiano Habibur Rahmadani dengan RP 097, Fatkul Iman Nurjati dengan RP 106, Igus Timurah Ronald dan Sandiarta dengan RP 112, serta Ahmad Afandi dengan RP 115. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Jadi di sini pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan proyek yang kami teliti hingga organigram. Pada latar belakang yang pertama, di sini perkembangan teknologi digital berdampak signifikan pada bisnis dan kewirausahaan, terutama bagi generasi muda. Yang kedua, banyak bisnis baru mengandalkan strategi digital, namun masih menghadapi kendala kurangnya pemahaman. Ini menjadi tantangan untuk anak-anak muda sekarang. Maka MB Roadshow 2025 ini hadir untuk memberikan edukasi, inspirasi, dan membangun jaringan guna mendukung pengembangan bisnis digital yang berkelanjutan, dan proyek ini mendukung akselerasi transformasi digital, menciptakan peluang ekonomi baru, dan mendorong inklusi digital. Jadi targetnya memang khusus untuk anak-anak SMA yang akan melanjutkan studi jenjang tinggi dan di manajemen bisnis seperti itu. Jadi MB Roadshow 2025 membawa tema Empowering the Next Generation of Digital Entrepreneurs dengan deskripsi singkat yang pertama, roadshow di beberapa kota, fokus pada edukasi pemasaran digital, manajemen bisnis, dan juga pemanfaatan teknologi. Yang kedua, tersedia sesi mentoring dan juga networking bersama ahli dan pelaku industri digital. Di sini waktu tempatnya diselenggarakan pada di Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025 kemarin, dan juga tempatnya sendiri di Departemen Manajemen Bisnis ITS Surabaya. Jadi ini ada bentuk dan juga konsep proyek MB Roadshow 2025. Yang pertama, MB Roadshow itu sendiri. Jadi kita kunjungan ke SMA, SMK, MAN, MA di berbagai daerah di Indonesia untuk memperkenalkan Departemen Manajemen Bisnis ITS dan juga program bisnis digital dengan strategi. Jadi ada yang di Sidoarjo ke SMA Sidoarjo, Surabaya ke SMA Surabaya, bahkan ada yang sampai di Jakarta, Kalimantan, dan sebagainya. Lalu konsep dan juga bentuk yang kedua ada MB Talks. Di sini sesi talk show bersama alumni yang inspiratif dan membahas dunia perkuliahan dan peluang karir di manajemen bisnis dan bisnis digital. Lalu ada MB Sit In. Di sini pengalaman sehari menjadi mahasiswa MB ITS. Jadi teman-teman SMA, SMK, MAN maupun MA ini dikasih kesempatan untuk menjadi mahasiswa MB ITS dalam waktu sehari, mengikuti kelas dan juga berinteraksi langsung dengan dosen serta mencoba fasilitas pembelajaran yang ada di manajemen bisnis ITS. Lalu selanjutnya adalah MB Tour. Tur keliling kampus MB ITS melihat fasilitas kelas, materi lab, dan juga kelas-kelas yang ada di bawah bahkan di atas dengan suasana perkuliahan secara langsung. Dan yang terakhir branding dan juga networking. Jadi tidak hanya MB Roadshow, MB Talks, MB dan juga MB Tour, namun di sini peserta mendapatkan branding dan juga networking juga. Ajang branding jurusan dan juga membangun relasi antara MBITS dan sekolah-sekolah dan juga memperluas jaringan untuk mengembangkan institusi dan juga peserta. Selanjutnya di sini Project Feasibility Study MB 2025 dengan gambaran umum ini tujuannya untuk menilai apakah MB 2025 ini layak dapat dilaksanakan dengan sukses dari berbagai aspek, yaitu ada aspek pasar, aspek ekonomi, teknis, finansial, hingga operasional. Dengan pasar yang pertama target siswanya itu dari SMA, SMK, MAN, dan juga MA dengan minat kewirausahaan digital, kebutuhan pelatihan tinggi, dan juga pelatihan pasar terbaru luas, terutama juga minat mereka untuk masuk ke manajemen bisnis ITS seperti itu. Lalu ekonomi dan juga finansial dengan anggaran realistis dan juga sumber daya yang jelas dengan manfaat jangka panjang untuk peserta, institusi, dan juga peluang kerjasama yang baru kepada sekolah-sekolah. Lalu teknisnya sendiri didukung fasilitas kampus juga daring, materi, dan juga narasumber yang tersedia. Dan operasional tim pelaksana berpengalaman dan juga jadwal pelaksana matang karena memang sudah disusun dengan matang oleh teman-teman dari
manajemen bisnis ITS ini sendiri. Dan juga jadwalnya berlangsung sangat baik dan juga jadwal roadshow fleksibel sesuai dengan kalender akademik yang ada. Kesimpulannya, proyek dinilai layak dilaksanakan dengan potensi pasar besar, sumber daya memadai, manfaat signifikan, dan juga resiko dapat diminimalkan dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya, project selection method. Di sini merupakan langkah krusial untuk menentukan efektivitas dan juga arah program. Di sini kita menggunakan perbandingan kepada Rocio Unida, itu Universitas Juanda yang ada di Bogor. Di sini konsepnya itu edukasi kewirausahaan digital skala lokal di Universitas Juanda dan fokus pada mahasiswa seperti itu. Lalu kita membandingkan dengan Emberoso kita sendiri, yaitu roadshow literasi kewirausahaan digital untuk pelajar SMA dan juga SMK secara hybrid, interaktif, dan juga kolaboratif dengan menggunakan metode weighted scoring model. Itu menetapkan kriteria utama dengan mas objektif dan kriteria tambahan one objektif. Nanti akan dibahas. Lalu kriteria tambahan diberi bobot sesuai dengan kepentingan yang ada. Dan yang ketiga, setiap proyek dinilai dan dibandingkan berdasarkan total skor yang ada. Nah, berikut tabel mas objektif yang tadi saya singgung sebelumnya. Tabel mas objektif ini antara proyek MB Roadshow 2025 dengan perbandingan yang saya sudah bawa, yaitu Roadshow Unida, Juanda Bogor. Yang pertama dengan kriteria topik proyek relevan dengan kebutuhan peserta, literasi keuangan digital ini sama MB Roadshow ini ya, tapi Roadshow Unida tidak, karena memang tidak ada literasi kewirausahaan digital. Yang kedua, memiliki skema pelaksanaan yang jelas dan terstruktur. Pasti, karena ini merupakan kita menggunakan peserta dari eksternal, makanya harus baik seperti itu. Terus didukung oleh tim dan kompeten yang sudah berpengalaman, pasti di kedua belah Emberosion dan juga Rojo Ninja juga ini. Lalu memiliki rencana pendanaan yang realistis dan terkonfirmasi. Nah, di sini MB tidak ada pendanaan yang realistis dan juga terkonfirmasi, namun langsung dari departemen seperti itu kan. Dan Rojo Ninja ini sangat-sangat jelas. Yang kelima, terbuka untuk peserta dan berbagai wilayah, tidak terbatas lokalitas semata. Nah, ini Emeroso di sini unggul karena memang pesertanya dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, sedangkan Rosyid Unida ini hanya lokal saja seperti itu. Lokal yang ada di Bogor. Selanjutnya di sini ada tabel one objektif. Tabel one objektif antara proyek MB Rosyid 25 dengan Rosyid Unida dengan bobot total sebesar 100% dengan pembagian yang menurut saya juga cukup adil. Yang pertama, memberikan edukasi praktis tentang kewirausahaan digital dengan bobot 30%. Di sini saya menggunakan skala penilaian 0 sampai 2 agar lebih mudah. Jadi di sini Rocio 2025, MB Rocio 2025 mendapatkan skor 2 dengan total skor dari 60 dan sebagainya. Terus yang kedua, membangun jaringan kolaborasi dengan sekolah dan juga industri. Di sini lebih unggul juga. Lalu potensi keberlanjutan proyek lebih unggul dan masih banyak lagi. Yang pada intinya pada kesimpulan terakhir di sini MB Rocio memiliki skor 200 dibandingkan dengan Rocio Unida hanya memiliki skor 95. Lalu dari tabel one objektif dan juga mas objektif ini apa yang diperoleh? Yaitu kita dapat mengambil keputusan proyek dengan baik. Berdasarkan evaluasi kriteria wajib, mas objektif dan MB Rocio 25 memenuhi 4 dari 5 kriteria, sedangkan Rocio Unida hanya memenuhi 3 saja. Pada kriteria tambahan, one objektif juga MB Rocio 25 memperoleh total skor 200 yang sebelumnya saya jelaskan juga jauh lebih tinggi dibandingkan Rocio Unida yang hanya 95. Di sini dapat disimpulkan bahwa MB Rocio 2025 ini dipilih sebagai proyek prioritas karena lebih relevan tentunya, strategis dan juga berpotensi memberikan dampak positif yang lebih besar. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup proyek MB Rocio 2025. Di sini skala proyeknya ada dua. Yang pertama skala nasional dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia dengan MB Rocio datang ke sekolah-sekolah masing-masing. Yang kedua kegiatan hybrid, offline juga online, menjangkau peserta dari berbagai daerah. Selanjutnya sumber daya proyek. Yang pertama ada panitia sendiri, yaitu mahasiswa juga dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS, organisasi mahasiswa atau himpunan, dan juga open recruitment lintas angkatan dari angkatan 22, 23, maaf 23 dan juga 24. Lalu ada peserta sendiri, yang pertama ada siswa, ada SMA, ada SMK, MA sederajat, dan juga guru pembimbing serta perwakilan sekolah yang akan roadshow. Setelah itu stakeholder, ada Departemen MBITS, mitra industri, alumni sponsor, dan serta sekolah-sekolah mitra di berbagai kota. Oke, masuk ke slide tujuan proyek dan tolak ukur keberhasilan MB Roadshow 2025. Yang pertama ada tujuan proyek, yaitu edukasi dan pelatihan kewirausahaan digital bagi siswa-siswi SMA, SMK. Yang kedua, meningkatkan minat pengetahuan dan soft skills generasi muda di bidang bisnis digital. Terus yang selanjutnya ada memfasilitasi networking dengan
industri, alumni, dan mentor. Selanjutnya ada branding dan promosi Departemen MBITS ke sekolah-sekolah yang mengikuti roadshow. Dan yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi kampus, sekolah, dan industri untuk mensupport MBA Roadshow ini. Dan dari tolak ukur keberhasilan, yang pertama ada minimal 10 sekolah dari 5 kota besar berpartisipasi dalam mengikuti MBA Roadshow. Selanjutnya ada peserta workshop dan seminar lebih dari 500 siswa, kehadiran panitia dan volunteer 80%, dan 80% target sponsor, media partner, dan mitra industri tercapai. Selanjutnya ada minimal 3 narasumber inspiratif hadir di MB Talks. Selanjutnya lagi ada setiap kota ada 2 sesi, yaitu mentoring dan networking. Dan yang terakhir, 90% peserta memberi feedback positif melalui survei evaluasi pada akhir acara MB Roadshow. Oke, selanjutnya masuk ke organigram MB Roadshow 2025. Dari atas ke bawah, yang dari atas ada project officer selaku ketua pelaksana MB Roadshow ini. Yang ke selanjutnya lagi ada vice project officer selaku wakil untuk ketua MB Roadshow 2025 ini. Dan dari vice project officer ada sekretaris dan bendara. Dari sekretaris dan bendara turun lagi ada divisi roadshow, kestari, event, teknikal, marketing, dan merchandise. Selanjutnya lanjut ke bab 2 tentang estimasi biaya yang dikeluarkan untuk MB Roadshow 2025 ini. Baik, di sini masuk pada perencanaan biaya. Pada pemasukan di sini dari dana departemen sebesar Rp7.984.500 dari Departemen Manajemen Bisnis ITS. Jadi seluruh pemasukan ini di-cover oleh Departemen Manajemen Bisnis ITS untuk keberlanjutan acara MB Roadshow 2025 ini. Selanjutnya pada tabel pengeluaran, yang pertama ini adalah tabel bahan habis pakai, yang dimana ada perintilan seperti print dokumen hingga plastik packing dengan total yang telah dirinci sebesar Rp1.227.000 untuk seluruh kebutuhan acara pada total bahan habis pakai. Masih pada bagian tabel pengeluaran, di sini ada 3 pengeluaran. Yang pertama ada biaya sewa, lalu ada biaya konsumsi, juga biaya honorium dengan rincian sebagai berikut. Lalu untuk biaya sewa sendiri, backdrop ini sudah disediakan oleh manajemen bisnis ITS, jadi kami tidak perlu menyiapkan untuk pengeluaran. Lalu tabel konsumsi sebesar Rp6.450.000 dan juga honorium sebesar Rp307.500. Nah, berikut mungkin lebih enak dilihat, yaitu rekapitulasi total anggaran. Yang pertama biaya habis pakai, bahan habis pakai sebesar Rp1.227.000, konsumsi Rp6.490.000, honorium Rp307.500, dan total pengeluarannya Rp7.954.000. Dan kategori pengeluaran tadi pemasukan tadi ada Rp7.954.500, sama dengan pengeluaran yang kita keluarkan, yaitu sebanyak Rp7.954.500 dengan rincian yang sudah saya jelaskan tadi. Masuk ke slide sumber daya pendukung MB Roadshow 2025. Jadi, sumber daya apa sih yang mendukung berjalannya MB Roadshow 2025? Yang pertama ada anggaran departemen, yaitu seperti dana utama dari Departemen Manajemen Bisnis ITS tentunya, yang dicairkan bertahap sesuai kebutuhan proyek yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada kontribusi peserta dari biaya pendaftaran untuk pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga ada fasilitas kampus karena penggunaan alat, ruang, alat presentasi, dan fasilitas kampus untuk efisiensi biaya. Karena jika di kampus sendiri agar tidak mengeluarkan dana untuk meminjam ruangan. Yang keempat ada pendidik dan volunteer, yaitu mahasiswa, dosen, dan volunteer sebagai pelaksana acara yang membantu berjalannya MB Roadshow 2025. Yang kelima ada material dan merchandise, pengadaan bahan promosi, perlengkapan acara, dan merchandise peserta. Selanjutnya bab 3 yaitu penjadwalan proyek. Yang pertama terdapat project controlling, yang dimana jadwal proyek MB Roadshow 2025 sendiri disusun secara sistematis dan terstruktur dalam 4 tahapan utama, yaitu tahapan persiapan, roadshow, concepting event MB Sit-in dan MB Talks, serta main event dan pasca acara, yang dimana setiap tahapan tersebut memiliki daftar aktivitas yang telah ditentukan durasi dan keterkaitannya, sehingga membentuk alur kegiatan yang runtut dan efisien. Selanjutnya terdapat activity on note,
yang dimana activity on node sendiri ini digunakan untuk menyusun jaringan proyek dengan maksud untuk menunjukkan hubungan antara semua kegiatan proyek secara visual. Selanjutnya terdapat alokasi sumber daya manusia yang dimana pembagian personilnya dibagi berdasarkan divisi dan jumlah anggota yang terlibat dalam masing-masing aktivitas yang ada. Selanjutnya terdapat alokasi sumber daya finansial yang dimana untuk total pengeluarannya sendiri yaitu sebanyak 7.984.500. Selanjutnya terdapat project scheduling yang berupa Gantt chart yang dimana Gantt chart MBRoadshow 2025 sendiri menunjukkan secara runtut dan jelas susunan kegiatan proyek dari awal hingga akhir, yang dimana setiap tahapannya dilakukan oleh tim yang berbeda dan membutuhkan waktu yang berbeda untuk menyelesaikannya. Selanjutnya terdapat resource leveling yang dimana terdapat dua overload di dalamnya yaitu overload divisi dan juga overload agenda atau event. Selanjutnya terdapat reducing duration yang dimana penambahan SDM difokuskan pada aktivitas yang memiliki durasi panjang atau berada di jalur kritis, yang dimana sebagian besar SDM tambahan berasal dari divisi lain yang sedang tidak memiliki beban kerja yang tinggi. Total terdapat 7 personel tambahan yang dialokasikan sehingga proyek dapat dipercepat yang dimana dari 83 hari menjadi hanya 74 hari. Baik, selanjutnya setelah membahas bab 3 tentang penjadwalan proyek, kita akan masuk ke bab 4 tentang kontrol dan evaluasi. Nah, dalam bab kontrol dan evaluasi, kami menggunakan dua tools approach, yakni project controlling serta earning value matrix, yang dimana project controlling merupakan suatu identifikasi progres proyek secara detail menggunakan persentase accomplishment dari setiap agenda di masing-masing subacaranya, seperti persiapan, roadshow, concepting event, main event, hingga pasca event. Nah, dapat dilihat di tabel kanan juga, proyek MB Roadshow yang dimulai pada Rabu 4 Desember 2024 dan telah selesai pada Senin 17 Februari 2025 memiliki serangkaian acara yang masing-masingnya memiliki completeness 100%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa proyek MB Roadshow telah selesai untuk setiap poin aktivitasnya. Oke, setelah membahas project controlling, sekarang kita masuk ke pembahasan dan penjelasan tentang EVM atau Earning Value Matrix. Yang dimana menurut Febrianti dan Alvan di tahun 2022, EVM merupakan suatu pendekatan manajemen proyek yang komprehensif untuk mengukur kinerja proyek, memantau kemajuan proyek secara objektif, dan membandingkan kinerja aktual dengan rencana awalnya. Yang dimana EVM ini memerlukan resource seperti cost, yakni biaya yang dianggarkan atau yang ada di RAB, actual cost, biaya yang digunakan atau setelah acara selesai, BCWS, Budget Cost of Work Schedule, BCWP, Budget Cost of Work Performed, SV Schedule Variance, CV Cost Variance, SPI Score Performance Index, serta CPI atau Cost Performance Index. Yang dimana dari nilai tersebut kita juga dapat mengambil kesimpulan seperti yang dapat dilihat di tabel kanan. Apabila SV lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa proyek lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Namun sebaliknya apabila SV kurang dari 0, maka proyek dapat dinyatakan bahwa proyek tersebut terlambat dari jadwal yang direncanakan. Dan apabila SV sama dengan 0, maka proyek sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Dari CV juga dapat mengambil kesimpulan apabila CV lebih dari 0, maka proyek berada di bawah anggaran atau hemat biaya. Apabila CV kurang dari 0, maka proyek mengalami pembengkakan biaya atau melebihi anggaran. Apabila CV sama dengan 0, maka biaya sesuai anggaran yang direncanakan. Jika SPI lebih dari 1, maka proyek dinilai lebih efisien dalam penggunaan waktu dan berarti pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Jika SPI kurang dari 1, maka proyek dinilai kurang efisien dalam penggunaan waktu dan berarti pekerjaan terlambat dari jadwal. Serta jika CPI sama dengan SPI sama dengan 1, maka proyek tepat waktu dan sesuai jadwal. Selanjutnya, jika CPI lebih dari 1, maka proyek dinilai efisien dalam penggunaan biayanya dan berarti juga mengeluarkan lebih sedikit untuk mendapatkan nilai yang sama. Apabila CPI kurang dari 1, maka proyek dinilai tidak efisien dalam penggunaan biayanya dan berarti mengeluarkan lebih banyak untuk mendapatkan nilai yang sama. Apabila CPI sama dengan 1, maka efisiensi biaya sesuai dengan rencana yang dianggarkan di awal.
Baik, selanjutnya setelah membahas beberapa komponen dan resource yang dibutuhkan untuk membuat EVM, kami membuat EVM dari Ember Roadshow sebagai berikut, yang dimana pada tahap persiapan memilih cost atau RAB sebesar Rp1.520.000, pada tahap roadshow sebesar Rp2.080.000, pada tahap concepting event sebesar Rp2.500.000, serta pada main event dan pasca acara sebesar Rp1.884.500, yang dimana dapat dilihat juga dalam analisis variance-nya seperti SPI dan CPI-nya ini masing-masingnya memiliki nilai 1, yang dimana dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek Ember Roadshow 2025 kali ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ada di timeline-nya, tanpa adanya pemborosan biaya maupun pengurangan biaya dari yang sudah dianggarkan sebelumnya. Oke, setelah melakukan kontrol dan evaluasi dari proyek, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis manajemen resikonya yang akan kita bahas pada bab 5. Tahapan awal yang harus dilakukan dalam risk management tidak lain dan tidak bukan adalah risk identification, di mana identifikasi risiko diklasifikasikan satu persatu berdasarkan masing-masing divisi yang ada dan bertanggung jawab selama berjalannya serangkaian acara di Ember Roadshow 2025. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, untuk divisinya pembagiannya yang pertama ada project officer, yang dimana memiliki risiko timeline yang mundur karena faktor internal maupun eksternal, serta koordinasi antar divisi yang tidak berjalan efektif yang akan berdampak ke mundurnya atau ngaretnya timeline. Yang kedua ada VPO, dengan risiko kurangnya sinergi atau komunikasi dua arah dengan PO, serta tidak punya info lengkap saat harus menggantikan peran PO. Ketiga ada sekretaris, dengan risiko proposal atau surat menyurat terlambat, yang berisiko ke timeline yang mundur, serta salah input atau notulensi dan dokumen tidak lengkap, terutama dalam LPJ. Yang keempat ada bendahara, dengan risiko ketidaksesuaian antara RAB dengan pengeluaran aktualnya, serta keterlambatan pencairan dana atau pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada event, dengan risiko rundown acara dan kegiatan yang akan molor karena beberapa faktor yang tidak dapat dikontrol. Kedua, kurangnya koordinasi dengan pengisi acara, serta stakeholder yang lambat dalam merespon chat. Selanjutnya ada roadshow, dengan risiko sekolah sasaran menolak atau tidak merespon dengan baik, serta kendala transportasi atau logistik dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada merchandise, dengan risiko vendor produksi terlambat, dalam catatan barangnya yang dipesan tidak sampai tepat waktu, serta kualitas barangnya mengecewakan atau tidak sesuai dengan harapan awal sehingga dapat dikategorikan sebagai boros anggaran. Lalu ada marketing, dengan kendala seperti kendala poster, caption, dan media publikasi yang cukup molor, serta kesalahan dalam isi publikasi, terutama dalam desain dan penyebaran informasi karena informasi briefnya masih tergolong rancu. Yang terakhir ada divisi teknikal, dengan risiko seperti kendala akomodasi teknis pada hari H, serta penataan teknis seperti layout, suara, dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan briefing awal. Nah, setelah melakukan identifikasi risiko, kita bisa masuk ke Project Risk Assessment, yang dimana pada tahapan ini merupakan tahapan pemberian nilai standar pada dampak dan kemungkinan terjadinya semua risiko tersebut untuk memberikan kemudahan dalam mengatasi berdasarkan prioritas risiko-risikonya. Jadi di tahapan ini berdasarkan identifikasi risiko yang sudah dilakukan di tahapan sebelumnya, kita bisa memberikan nilai dari skala 1 sampai 5 berdasarkan kemungkinan, yakni seberapa mungkin risiko tersebut terjadi, yang dimana semakin kecil angkanya maka semakin kecil juga kemungkinannya, begitu pula sebaliknya, serta dalam skala dampak, yang dimana semakin kecil nilainya maka semakin kecil dampak yang diberikan apabila risiko tersebut terjadi, serta sebaliknya, apabila semakin besar nilainya maka semakin besar pula dampak yang terjadi. Baik, selanjutnya kita bisa masuk ke Project Risk Mapping, yang dimana Project Risk Mapping ini dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama Project Naming, atau penamaan suatu project menjadi inisial, seperti dapat dilihat di contohnya di tabel kiri bawah, yang dimana risk 1 mendapatkan inisial R1, risk kedua mendapatkan inisial R2, dan begitupun seterusnya hingga risk ke-19. Lalu ada juga risk mapping, yang dimana risk mapping ini juga berdasarkan dari scoring yang sudah diberikan di tahapan sebelumnya, berdasarkan kriteria dampak serta kriteria kemungkinan terjadinya suatu risiko tersebut. Lalu ada deskripsi warna,
dari tabel yang sudah ada di risk mapping, beberapa deskripsi warna juga bisa diberikan untuk mempermudah analisis, seperti pada contohnya di sini apabila deskripsinya resiko tersebut memiliki dampak dan kemungkinan yang sangat tinggi, maka diwarnai dengan warna merah. Apabila deskripsinya hanya tinggi, itu diwarnai dengan warna oranye. Apabila deskripsinya sedang, dapat diwarnai dengan abu-abu. Apabila rendah, bisa diwarnai dengan hijau, serta apabila sangat rendah, maka diwarnai dengan warna biru muda. Lalu untuk kesimpulannya, dari deskripsi tingkat risiko, yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dalam artian sangat tinggi kemungkinannya untuk terjadi dengan dampaknya yang juga tergolong tinggi adalah risiko yang pertama, risiko ke-11, risiko 17, risiko 18, serta risiko ke-19. Lalu untuk tingkat risiko yang tergolong tinggi adalah R6, R7, R10, R13. Lalu untuk deskripsi tingkat risiko yang sedang ada R3, R4, R9, R15, serta R16. Serta untuk deskripsi tingkat risiko yang rendah ada risiko ke-8 serta risiko ke-12. Untuk pada case MBR 2025, tidak ada deskripsi tingkat risiko yang memiliki kategori sangat rendah. Dalam artian, tidak ada risiko yang memiliki tingkat kemungkinan yang sangat rendah, namun dengan dampak yang dihasilkan juga sangat rendah pula. Lalu setelah tahapan risk identification, risk assessment, serta risk mapping, kita bisa masuk ke pembahasan project risk treatment, yang dimana pada tahapan ini merupakan penyediaan opsi-opsi solusi bagi setiap risiko-risiko yang sudah dimention pada tahapan risk identification. Dapat dilihat sebagai berikut di dalam tabel, yakni ada risiko dan masing-masing solusinya di kanan. Nah, setelah melakukan project risk treatment, kami mendapatkan dua konsiderasi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, apabila strategi reducing duration tetap dijalankan, maka durasi kerja proyek dapat dipangkas dari 83 hari jadi 74 hari. Tapi hal ini akan menimbulkan kenaikan biaya sebesar 815.000 akibat penambahan 7 personel secara keseluruhan dalam aktivitas tertentu yang terkena crashing atau overload di beberapa bagian. Sebaliknya, apabila tidak ada reducing duration, maka proyek akan berjalan sesuai rencana awal, yakni selama 83 hari. Dengan anggaran sesuai perencanaan awal di era B sebesar 7.984.500. Nah, maka dari itu kami mengambil decision dan aksi, yakni setelah melakukan analisis dan pertimbangan yang menyeluruh, kami memutuskan untuk tetap melakukan strategi reducing duration, karena ada kemungkinan keterlambatan eksternal dan tambahan biaya masih dalam batas wajar, karena apabila dihitung-hitung 815.000 masih dalam kurang dari 10% dari total anggaran yang dibutuhkan, sehingga tidak memerlukan rekrutmen eksternal serta mengutamakan efisiensi waktu untuk fleksibilitas keseluruhan timeline-nya, terutama dalam roadshow, concepting event, hingga executing di hari H. Oke, di sini sudah tiba pada bab terakhir, yaitu kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan proyek yang sudah kami rancang, yang sudah kami teliti, di sini ada proyek strategis untuk meningkatkan literasi dan juga pendampingan kewirausahaan digital bagi siswa SMA, SMK, MA di Indonesia. Yang kedua, konsep hybrid dan juga komprehensif, roadshow, MB Talks, MB Sit-in, MB Tour, dan juga branding yang ada. Lalu studi kelayakan, menunjukkan proyek layak dan berpotensi membangun ekosistem kewirausahaan digital yang sudah saya jelaskan di bab 1 dan 2 tadi. Lalu perencanaan biaya, sumber daya, penjadwal, dan juga evaluasi tersusun secara sistematis karena kemudahan biaya yang ada, kemudahan pendapatan dan lain sebagainya, dan juga panitia yang berpengalaman. Lalu yang kelima ada resiko teridentifikasi dan juga dimitigasi dengan strategi resource leveling. Dan yang terakhir, seluruh kegiatan selesai 100% dan seluruh indikator keberhasilan tercapai. Namun di sini tetap ada saran. Yang pertama ada evaluasi kuantitatif dan juga kualitatif. Mungkin bisa digunakan metode FIM dan data lengkap untuk evaluasi kinerja yang lebih objektif. Jadi kedepannya supaya lebih baik, lebih sempurna. Lalu distribusi beban kerja, melakukan pembagian tugas yang lebih merata sejak awal untuk menghindari kelelahan dan juga human error. Karena evaluasi dari tahun kemarin juga kurang sempurna. Dan juga perluasan jangkauan mitra, yaitu gandeng lebih banyak mitra industri dan sekolah di luar Jawa agar dapat proyek lebih nasional, karena memang mayoritas kebanyakan
di Pulau Jawa, seperti itu. Lalu penguatan dokumentasi, siapkan dokumentasi dan juga after movie menurut saya sangat penting untuk menarik MB Roadshow tahun 2026 atau peserta selanjutnya untuk tertarik bergabung pada kegiatan MB Roadshow 2026 atau selanjutnya, seperti itu. Lalu pengembangan berkelanjutan, kembangkan MB Roadshow menjadi program tahunan lengkap dengan monitoring alumni dan juga komunitas digital entrepreneur pelajar, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi tentang MB Roadshow 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.